Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, Facebook Family on Trip biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke teman-teman, kita sudah sampai di hari ke-11, yaitu trip seru Jawa Bali 14 hari. Bagi teman-teman yang belum nonton di hari ke-1 sampai hari ke-10, kita explore Bali, explore Nusa Penida, explore Jatim Park. Tonton dulu video-video sebelumnya biar bisa ngikuti alur perjalanan traveling kami. Nah teman-teman, di hari ke-11 ini kita akan menuju ke Madura rencananya ya. Nah tapi ini kita check out dari villanya jam 9 pagi dan ini kita sudah di perjalanan. Kita mampir beli es krim terlebih dahulu, kemudian kita menuju ke tempat pembelian oleh-oleh. Ya, kita mampir di Larisindo namanya ya. Siapa sih yang gak suka bawa pulang oleh-oleh buat keluarga atau teman-teman? Tentunya apalagi kita hobi jajan, kita milih-milih dulu cemilan yang ada di sini. Nih, di sini kalian bisa menemukan berbagai macam oleh-oleh khas Malang ya, mulai dari keripik apel, keripik-keripikan macam-macam, terus sampai variasi jajanan kayak lapis legit, lapis Surabaya, kemudian ada bluder, ada bakpia, itu macam-macam banget di sini ya. Teman-teman bisa pilih sesukanya dan ini fresh banget karena tempat produksinya tuh ada di tempat ini juga, di toko ini juga ada oven-oven yang gede banget, memang tempat produksi untuk kue-kuenya. Jadi mereka sih meyakinkan bahwa produknya itu fresh ya, teman-teman. Dan yang paling saya suka di sini itu bisa dikemas sesuai dengan keinginan kita. Misalkan satu kardusnya mau isi apa saja. Jadi ketika kita memberikan oleh-oleh kepada kerabat, itu nanti udah dalam kondisi di packing yang cantik. Kardus dari mereka yang cantik ya, bukan kardus bekas tapi bener-bener kardus dari Larisindo itu sendiri. Nah ini kita beli bluder ya, bluder Malang. Ini bludernya lembut banget. Bludernya tuh ada berbagai macam rasa ya teman-teman. Nah ini kita beli yang durian ini juga enak banget. Nah rekomendasi aku sih sebenarnya ada bakpia rasa duriannya itu mantep banget teman-teman. Kalau teman-teman ke tempat oleh-oleh ini, rekomendasi banget kalian beli bakpia rasa durian. Rasanya enak banget. Setelah ngubek-ngubek agak lamaan kita di toko oleh-oleh Larisindo, sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke tol. Tapi sebelum kita masuk ke tol, kita mampir terlebih dahulu di rest areanya nih. Rest areanya ini ada tempat oleh-oleh juga. Dan di sini unik banget, dia rest areanya itu model drive-thru teman-teman. Jadi kita mampir beli apple strudel Malang yang terkenal banget. Kayak gimana sih rasanya, penasaran banget kan? Nah ini kita mampir beli apple strudel sama bakpao kukusnya. Tapi setelah kita lihat nih, harganya 72.000 per box ya. Sedangkan bakpaonya harganya 40.000 per boxnya. Untuk secara rasa sih biasa aja ya teman-teman, tapi namanya selera ya relatif. Tapi unik banget untuk tokonya, yaitu drive-thru. Jadi teman-teman yang males keluar mobil tapi pengen bawa oleh-oleh, itu bisa banget jadi alternatif untuk teman-teman membawa oleh-oleh tanpa harus keluar dari mobil. Nah seperti ini penampakan apple strudel Malangnya. Dia sudah disediakan juga pisau untuk mengiris-irisnya, jadi bisa kita makan di mobil juga. Ya nggak pakai lama, setelah kita dapat oleh-oleh, nyobain apple strudel dan bakpao kukusnya, kita langsung melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Madura. Kita memerlukan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dari tol Pandaan Malang menuju ke Surabaya ini teman-teman. Nah di Surabaya ini kita akan melewati yang namanya jembatan Suramadu, yaitu jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Ya, betapa bangganya Indonesia bisa membuat jembatan ini. Karena kalau teman-teman yang belum tahu bahwa jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 5.438 meter ya, atau sekitar 5,4 km. Panjang banget kan? Nah, ini masuk ke sini tuh gratis, teman-teman, nggak bayar apapun. Dan ini dipisah juga antara mobil sama motor. Motor itu sebelah kiri ya.
Kalau mobil di sebelah kanan. Bisa dilihat teman-teman, lewatin jembatan ini tuh cakep banget. Kanan kirinya adalah laut dan kita melewati jembatan ini. Ini adalah ikonnya Indonesia, yaitu jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan kota Surabaya dan Jawa Timur dengan Bangkalan di Pulau Madura dan dibangun dengan tujuan utama yaitu mempercepat perkembangan ekonomi di Madura. Benar aja setelah ada jembatan ini perekonomian di Madura itu semakin pesat, apalagi bebek sinjainya aduh makin terkenal ya di mana-mana. Dan ini kita akan menuju ke Madura itu utamanya cuma untuk apa coba? Kita akan makan bebek sinjai, itu aja. Padahal kita itu bisa ya pesen lewat banyak justip untuk makan bebek sinjai. Dan bebek sinjai pun sekarang juga ada di mana-mana, kayak kemarin di Batu juga ada. Tapi rasanya tetap nggak sama dengan yang aslinya yang ada di Sinjai, ada di Madura atau di Bangkalan ini. Rasanya beda banget, dan di Bangkalan sendiri tuh ada banyak banget bebek-bebek sinjai yang cabang-cabang mana aja gitu. Dan kita mesti nyobain semuanya sih biar tahu perbedaan rasanya di mana. Ini kanan kiri itu namanya Selat Madura ya teman-teman. Jadi sebelum dulu ada jembatan ini, orang-orang kalau melintasi antara Surabaya ke Madura itu naik kapal feri ya. Gimana rasanya tuh repotnya ya untuk melakukan penyeberangan ini sebelum ada jembatan Suramadu ini. Jadi kayak merdeka banget ya antara perjalanan dari Surabaya ke Madura dengan adanya jembatan Suramadu. Nah, ini kita siap-siap masuk ke Madura dan explore lebih jauh di Madura ini. Kira-kira ada apa aja sih makanan-makanan? Kita lihat ya sepanjang perjalanan ini. Tapi by the way, sepanjang perjalanan sebelum ketemu bebek sinjai itu sepi banget loh Madura ini. Dia masih belum terlalu banyak apa-apa di pinggir jalan. Jadi sebenarnya yang paling rame yaitu bebek sinjainya itu teman-teman. Sebelum ada ya sepi-sepi aja. Palingan sate Madura ya. Sate Maduranya pun mungkin nggak di pinggiran jalan sini atau adanya malam mungkin ya, karena kita kesininya siang jadi kita belum lihat ada sate-sate Madura berjajaran di jalan. Yang kita lihat ya bebek Suramadu, ada bebek sinjai gitu. Nah, langsung aja kita langsung menuju ke restoran bebek sinjai yang dulu pernah kita datengin. Di sini tuh bisa kalau lagi rame tuh rame banget sampai antri-antri. Tapi kalau pas bukan musim liburan tentunya di sini ya seperti ini, ramenya masih rame standar lah ya. Nah, ini kita nyobain bebek sinjai yang parkirannya itu ada di belakang. Dan dia luas banget teman-teman, bisa dilihat ya restoran-restoran bebek sinjai itu luas banget seperti ini. Dia sistemnya kita pesen nanti orderannya kita ambil sendiri di sebelah kiri gitu ya. Dan apa sih sebenarnya yang bikin bebek sinjai ini menarik gitu ya? Sebenarnya seperti kelihatan kayak bebek, cuman bebek nasi, bebek terus ada pretelannya gitu ya, terus ada sambelnya, sambal pencit. Nah, seperti ini teman-teman, ada lalapannya juga. Sebenarnya kalau dilihat sih bukan yang spesial banget kelihatannya, tapi rasanya itu beda. Rasanya kayak gimana ya? Bebeknya tuh digoreng katanya sih dengan teknik khusus ya, sampai dagingnya itu memang super empuk. Di bagian luarnya tetap garing tapi dalamnya tuh empuk. Emang enak banget dan rasanya nggak ada amis-amisnya. Bagi yang nggak suka bebek pun bisa menikmati bebek itu dengan rasa yang luar biasa enak. Nah, yang bikin makin khas itu ada sambal pencit namanya, atau sambal mangga muda yang punya rasa pedas, asam, dan segar. Perpaduan daging bebek yang gurih sama sambal pencit, bikin lapar lagi nih sore ini. Nah, tadi juga kita langsung mampir juga ke bebek sinjai yang satu lagi karena kita penasaran juga sama sinjai yang lainnya. Jadi kita mendatangi dua sinjai ya. Yang satu sinjai yang parkirannya ada di belakang dan satu lagi yang sinjai yang ada masjidnya besar banget. Kalau menurut kami sih lebih nyaman di sinjai yang ada masjidnya gede banget itu ya, karena parkirannya juga langsung luas. Terus kalau misalkan mau Jumatan di situ juga langsung Jumatan juga di situ gitu, teman-teman. Kayak lebih dua-duanya nyaman, tapi lebihnya ya lebih ke yang ada masjid gedenya itu. Nah, ini kita langsung menuju ke Surabaya dan kita langsung menuju ke hotel. Ini kita nginep di Hotel Grand Darmo, teman-teman.
Ini kita sampai di Hotel Grand Darmo itu sekitar jam 5 sore ya teman-teman, dan ini kita langsung masuk. Untuk parkirannya setelah kita nyari di depan hotelnya ini, di area hotelnya itu parkirannya kecil, jadi kita nggak dapat parkiran di area halaman hotelnya, jadi kita parkir di pinggir jalan, di jalanan teman-teman. Jadi di sini untuk parkirnya agak kurang ya. Kenapa memilih di sini? Karena memang harganya juga masih di bawah 500.000 dan reviewnya menarik. Coba kita akan lihat kayak gimana sih pelayanan dari hotelnya itu sendiri. Maksudnya kamarnya itu seperti apa. Dan untuk lorongnya sih cakep ya, seperti ini, ada karpetnya juga, jadi terkesan eksklusif atau terkesan mewah untuk area di dalam hotelnya itu sendiri. Dan ini kita dapat kamar di 208, kita request di lantai tertingginya ya teman-teman untuk view menariknya. Jadi kita lihat seperti ini teman-teman. Untuk kamarnya luas, teman-teman bisa lihat, dan di sini ada meja kecil dan itu ada kayak mini dapur gitu ya. Cakep sih, untuk harga di bawah 500.000 itu cakep banget. Kita viewnya Transmart teman-teman. Nanti kita juga akan jalan mengelilingi kota Surabaya, menikmati angin malam untuk ke Transmart tentunya untuk beli sesuatu yang kita butuhkan. Ini kita jalan kaki sekitar 15 menitan karena jarak antara hotel ke Transmart ini cuma sekitar 1 kilometeran aja. Hitung-hitung lemesin kaki lah ya untuk jalan kaki. Nah, cuacanya ini kebetulan malam-malam lagi cerah, jadi enak banget buat jalan santai di Surabaya ini. Udah sekian lama kita lihatnya pantai sama tempat-tempat wisata aja, sekarang kita lihat mall lagi nih teman-teman ya, di Transmart. Walaupun cuma sekedar beli minuman aja sih sebenarnya di sini. Nah, ini kita jalan kaki lagi untuk balik ke hotel lagi. Ini vibes-nya oke banget ya buat jalan-jalan malam, jalan santai, karena suasananya juga nggak terlalu riuh, rame banget, nggak terlalu padat jalanannya, jadi tetap nyaman buat jalan-jalan malam. Dan ini view kota Surabaya dari Hotel Grand Darmo teman-teman. Nah, satu lagi yang paling menarik di sini infonya sih, reviewnya adalah makanannya enak-enak. Kita akan lihat besok pagi seperti apa ya. Dan ini selamat pagi dari Hotel Grand Darmo. Ini view pagi hari di dalam hotelnya, dari kamar hotel lantai 9 teman-teman. Dan ini kita akan menikmati fasilitas sarapan dari hotel yang katanya enak. Di hotel ini kayak gimana sih? Kita lihat untuk makanannya. Yuk ikuti kami terus, jangan di skip biar kalian tahu apa saja yang menarik di Hotel Grand Darmo ini. Hotel di tengah kota yang harganya cuma 500 ribuan ke bawah, tapi memiliki fasilitas yang luar biasa untuk di kamarnya. Hotel ini adalah hotel bintang 4 ya teman-teman. Dia punya fasilitas kebugaran, terus ada fasilitas kolam renang outdoornya juga, kemudian ada restorannya juga, terus ada pusat kebugaran untuk layanan spa-nya juga. Jadi teman-teman di sini kalau mau memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya tuh ada banyak. Kalau yang mau explore semuanya boleh juga. Dan ini kita pagi-pagi udah mulai sarapan di restoran Angling Darmonya ini. Dan teman-teman di sini ada banyak banget menu-menu makanannya, ternyata memang beneran enak. Tapi nggak sempet kerekord semua, tapi intinya makanannya emang enak banget dan juara. Untuk anak-anak nambah ya, nambahnya itu sekitar 60 ribuan deh kalau nggak salah ingat. Nah, ini setelah sarapan kita langsung check out, dan tadi di pinggir jalanan depan hotel tuh ada banyak juga sarapan-sarapan, menu-menu sarapan gerobak. Kalau yang teman-teman mau sarapan di luar hotel juga ada banyak yang jualan. Kita langsung masuk ke tol karena kita akan menuju ke Semarang teman-teman. Kita akan bukan ke Semarang sih, kita nanti berhenti di rest area di Semarang, tapi tujuan kita sekarang adalah ke Wonosobo, ke kota kami ya teman-teman. Dan ini perjalanan dari Surabaya itu patas lewat tol ke Semarang, dan dia benar-benar terhubung ya antara Surabaya sampai Semarang, itu benar-benar full tol. Dengan biaya 375.000 kita sudah bisa memangkas waktu banyak, karena kita cuma sekitar 3 jam aja dari Surabaya menuju ke Semarang. Jalur
tol Trans Jawa ini memang anugerah banget ya bagi kita karena menghemat waktu banget, walaupun dengan biaya yang cukup lumayan besar dari Surabaya ke Semarang itu 375.000, tapi menghubungkan kota besar itu menghemat banget waktu karena cuma 3 jam kita bisa menempuh perjalanan itu yang biasanya kita bisa beberapa jam ya dari Surabaya menuju ke Semarang. Apalagi view-nya cukup menarik, di kanan kirinya ada hijauan yang bikin mata kita seger. Nah, dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang ini kita akan lewati beberapa kota penting yaitu Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, terus Kendal ya. Jadi sebelum kita sampai di Semarang kita ngelewatin kota-kota itu terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak lewat tol, otomatis kita akan melewati kota-kota itu yang di luar tol ya. Sepanjang jalan tol itu ada banyak banget rest area yang bisa kita singgahi buat istirahat teman-teman. Jadi kalau mau makan atau sekedar mengisi bahan bakar atau santai aja atau dinginin ban, itu boleh banget teman-teman bisa ke rest area, yaitu di rest area KM 575 Ngawi. Itu salah satu rest area favorit yang punya banyak pilihan kuliner seperti soto, bakso, hingga kopi kekinian. Itu reviewnya begitu teman-teman. Kalau teman-teman yang mau berhenti bisa berhenti di rest area KM 575 di Ngawi. Ini kita juga berhenti di rest area teman-teman, dan di sini rest areanya tuh kayak rest area baru. Ini cakep banget. Rest areanya tuh gede banget, hampir kayak mirip mall deh. Di sini juga ada banyak tempat-tempat makan, ada solaria dan lain-lain sebagainya. Terus ada tempat pembelian oleh-oleh juga. Jadi semuanya serba kayak kelihatan baru di sini teman-teman. Jadi kita tadi juga belanja oleh-oleh di sini. Ada banyak oleh-oleh khas Semarang yang dijual di rest area ini. Nah, teman-teman jangan lupa mampir ke sini kalau teman-teman mau explore lebih di rest area. Kalau teman-teman mau istirahat juga bisa di rest area ini, recommended untuk berhenti. By the way, sebenarnya kalau kita mau explore lagi di Surabaya itu ada banyak banget tempat wisata, baik tempat wisata sejarah, wisata kuliner, atau wisata yang hiburan modern. Itu banyak banget dia di Surabaya untuk bisa kita datengin. Tapi kebetulan karena kita itu sudah buru-buru, rasanya kangen sama keluarga besar, jadi kita memutuskan di Surabaya cuman mampir ke 1-2 tempat doang aja ya. Jadi kita nggak explore semuanya. Ada waktu lain hari kita explore di Surabaya. Nah, di Surabaya itu sendiri tuh ada beberapa tempat wisata yang recommended untuk didatengin, seperti ada Tugu Pahlawan ya, atau Museum 10 November, itu untuk wisata sejarah dan budayanya. Kemudian ada wisata alam juga, yaitu ekowisata mangrove Wonorejo. Kemudian kuliner khas Surabayanya itu kayak kemarin kita datengin adalah bebek sinjai. Kemudian yang recommended itu ada rawon setan atau rawon kalkulator. Terus ada sate kelopo, kita juga udah pernah. Sate kelopo Ondomohen itu juga recommended karena enak. Kemudian ada tahu tek dan tahu campur, itu banyak banget di Surabaya yang wajib banget untuk kita coba, kita explore. Kemarin kita nyobain, enak banget semuanya itu tahu tek dan tahu campurnya. Kemudian kalau mallnya itu ada yang besar-besar kayak Tunjungan Plaza, terus ada Mall Pakuwon, terus ada banyak lainnya juga, ada seperti Surabaya North Quay, itu juga tempat wisata di Surabaya. Kalau hidden gemnya ada hutan bambu putih, ada pasar Atom atau pasar Blauran, kemudian ada Museum The Javaska Bank, ada Jalan Gula atau Kota Tua Surabaya, itu juga bisa kita explore jalan-jalan ya. Ada banyak, nanti kita ada konten sendiri untuk explore Surabaya. Next time kita akan tampilkan family trip ke Surabaya yang kita explore ke banyak tempat di Surabaya. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di Semarang. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke kota Wonosobo, yang kita akan melewati juga kota Temanggung. Dan jalanannya itu ada juga yang lagi diperbaiki seperti ini, teman-teman. Jadi hati-hati untuk di jalanan, tetap kita waspada, apalagi lagi ada perbaikan seperti ini. Biasanya juga ada sisa-sisa paku atau apa gitu ya yang di jalanan, itu juga kita mesti waspada kalau seandainya tiba-tiba mobil kita ada kempes ban gitu. Jadi jangan lupa kita bawa
ban cadangan, karena kita pernah kejadian juga kita banyak pecah atau kempes, dan di jalan kita juga harus bisa menguasai, bisa tambal ban sendiri, bukan tambal ban, bisa ganti ban serepnya sendiri. Nah, perjalanan dari Semarang menuju ke kota Wonosobo itu masih butuh waktu sekitar 4 jaman. 4 jam sampai 5 jam, teman-teman. Karena di sini kita sudah bukan melewati jalan tol, tapi ngelewatin jalur biasa yang otomatis bareng sama motor-motor yang bikin kita juga nggak bisa cepat ya, teman-teman. Dan jalurnya sendiri juga sudah meleok-leok, melengkung-lengkung, naik turun. Jadi tetap waspada dan hati-hati karena memang perjalanannya kotanya sudah memasuki kota wisata. Yang kanan kirinya itu kita bisa lihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Teman-teman bisa lihat ya, dan kita bisa lihat teh-tehan, nanti cakep banget pokoknya sepanjang jalan Wonosobo, Semarang ke Wonosobo itu jangan dilewatkan untuk kita bisa menikmati area sekitar. Dan bukan namanya Temanggung Wonosobo kalau tidak hujan. Area jalan sini itu pasti hujan, walaupun di tempat lainnya terang, di tempat ini pasti ada aja hujannya. Kalau pas nggak hujan tentunya kanan kiri kita bisa lihat Gunung Sindoro dan Sumbing yang cakep banget ya. Nah, kalau misalkan pas hujan tentunya ketutup sama kabut. Dan lebih hati-hatinya kalau di sekitar jalan ini itu banyak banget truk-truk yang overload seperti ini. Jadi tetap waspada dan hati-hati kalau misalkan ada truk yang membawa muatan berat seperti ini, mendingan kita salip aja karena khawatirnya dia mundur ya ketika remnya mereka nggak pakem ketika lagi nurun gitu, atau pas tanjakan juga dia bisa mundur gitu. Semakin mendekati area Wonosobo, semakin menantang tentunya, hujan makin gede dan jalanan semakin menanjak, kelokannya pun semakin banyak. Karena Wonosobo itu dikenal dengan kelokan-kelokan yang banyak. Apalagi orang yang pernah ke Dieng pasti merasakan jalannya yang luar biasa, berkelok-kelok, menanjak ya. Itulah Wonosobo. Tapi melewati kelokan-kelokan itu, kalian akan dapatkan surga di atas awan. Nah, di sanalah kita bisa merasakan sensasi dinginnya seperti di luar negeri. Apalagi kalau bulan-bulan Agustus, bulan Juli ya, Juli Agustus itu lagi puncak-puncaknya dingin. Kalau di Dieng itu bisa sampai minus, sampai menjadi es batu gitu ya, setiap embun yang dapat di pagi-pagi. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah ke Dieng, wajib banget aku rekomendasikan untuk teman-teman datang ke Dieng, walaupun cuma 1 kali ya, atau 2 kali kalian harus datang menjelajahi Dieng. Aku sebutkan kekurangannya ya. Kekurangannya adalah jalannya yang kurang lebar, kemudian jalannya juga menanjak-nanjak. Itu tantangannya sih. Tapi kalau misalkan kalian bisa menikmati alamnya, itu surga banget bagi pecinta alam. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di kota Wonosobo. Next time kita akan explore lagi di Wonosobonya untuk hari berikutnya. Ini udah hari ke-11 dan 12 ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.